ini ke Masjid Tua Al-Wahhab untuk sholat Isya. Jangan lupa bawa sejadah, karena Ramadan sudah tiba. Kuatkan semangat untuk ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi ja'ala syahr Ramadan syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul tarbiyah wal mujahadah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, sedang jamaah Masjid Al-Wahhab, Masjid Al-Wahhab yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan izin Allah Jalla kita bisa menggerakkan jiwa dan raga kita untuk datang ke masjid tua ini untuk beribadah. Tidak semua orang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia muslim, beriman. Tapi kalau Allah nggak undang secara resmi, lewat aja di masjid tua ya, walaupun ini masjid legend ya, apalagi imamnya juga legend ya. Ini luar biasa Pak Yogi ya, asik dan dia mengikuti jamaahnya ya, suara yang luar biasa, masih sesepuh kita untuk tilawah di Montar ya. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu keistimewaan yang harus kita syukuri di bulan suci Ramadan ini ya, adalah bahwasanya pelatihan selama 1 bulan ini ya langsung dibawa kendali oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hadis qudsi sudah jelas, fa innahu li wa ana ajzi minhu ya. Puasa ini untukku, berarti Allah yang menggerakkan semuanya ya. Allah yang mengendalikan ya, termasuk yang akan memberi pahala kepada kita ya. Sehingga rasa-rasanya luar biasa keberadaan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Bukan hanya kita, anak-anak kita juga luar biasa ya, merasakan adanya pengawasan Allah langsung ya, mendidik mereka anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi ya, yang muttaqin ya. Anak-anak kita kalau mau botek Pak gampang ya, diajari puasa masih kelas 1, kelas 2 sampai nangis kadang-kadang, haus ya, sama nak sendiri lagi ya. Alhamdulillah nggak botek-botek dia. Kalau botek masuk ke dapur nggak ada loh, selesai habis itu telan malam haus ya, siapa yang tahu ya. Tapi alhamdulillah nggak seperti itu ya. Hampir-hampir jarang kita dengar anak-anak botek-botek gitu ya. Artinya ini betul-betul Allah mengajarkan kita kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ya. Nah, termasuk mengajarkan bagaimana kita jangan sampai bersifat sombong ya, takabur ya, berbangga diri, sebagaimana yang Allah tadi nukilkan di dalam surah Luqman ayat 18 ya. Wala tusa'il khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ya. Dan jangan engkau memalingkan wajahmu terhadap manusia karena ada kesombongan ya. Jangan berjalan di muka bumi dengan rasa angkuh ya, karena sesungguhnya Allah tidak senang orang-orang yang sombong hati berbangga diri ya. Apa yang kita sombongkan di bulan suci Ramadan ini ataupun di luar Ramadan nanti ya, duit segempong di dompet, ATM penuh ya. Tapi kalau siang bolong tadi mau belanja, mau makan, ya mikir-mikir dong lipat. Ini pelanggaran ini ya, bahaya ya. Walaupun duit banyak ya, tapi ada batasan yang Allah tentukan ya, agar kita tidak bisa
sembarangan, nggak bisa sombong ya. Buka puasa, ya udah bebas ya. Tapi sebebas apa? Makan kesukaan kita misalnya ikan bakar, dimanapun di Bontan ya paling sekilo 2 kilo udah mungkin ya. Masuk 5 kilo muntah sebenarnya ya. Apa yang bisa kita banggakan ya? Ya, seorang profesor Matthews Kova di Stanford University itu pernah meneliti tahun 2019 membandingkan Bapak Ibu ya, makanan kita ikan dengan ikan sesungguhnya ya. Ikan paus, ikan yang terbesar ya saat ini yang kita yakini, itu pernah diteliti, diberikan drone, diberikan sensor, dan diteliti berapa makanannya sehari. Berapa ya? Kurang lebih 16 ton. 16 ton per hari, bukan sebulan, 16 ton per hari ya. Banyak itu dimakan, habis nanti kan? Tidak ya. Justru itulah sunnatullahnya, sirkulasi di lautan yang Allah ciptakan. Semakin banyak itu dimakan ikan paus dan dikeluarkan lagi jadi kotoran, nanti ikan-ikan yang lain berebutan untuk dimakannya ya. Sudah halus, lembut sudah ya. Nah, luar biasanya ciptaan Allah ya tentang ikan ya. Kita bisa makan hanya 1-2 kilo, ikan paus bisa sampai 16 ton sehari. Apa yang kita banggakan? Tidak ada ya. Duit tadi ada, tapi karena ada batasan untuk kita tidak sombong, nggak bisa buka sembarangan, nggak bisa ya. Ada sekarang kesempatan malam-malam mau makan, terbatas juga ya. Ya, saya jujur kalau puasa jarang makan malam ya. Ini sudah berapa hari puasa? Ingat saya belum pernah saya makan berat ya di malam, langsung sahur ya. Lebih enak masalahnya ya. Karena kadang kalau sudah makan malam, subuhnya agak malas sudah ya, atau sahurnya agak malas ya. Jadi ada batasan-batasan yang Allah berikan sehingga kita tidak bisa menyombongkan diri ya. Karena terlalu banyak sudah tokoh-tokoh antagonis ya zaman dahulu kala yang menyombongkan diri ya. Akhirnya tidak ada apa-apa ya. Kurang apa hebatnya Firaun ya. Jokowi lewat ya. Biden lewat. Siapa Rusia itu? Putin lewat semuanya. Firaun luar biasa sampai sekarang jadi legend ya. Bukan hanya di Mesir, di seluruh dunia. Siapa tidak kenal Firaun ya. Tapi akhirnya apa? Mati juga ya. Mati juga dan orang-orang tidak percaya saat itu kalau mati bosnya. Kok bisa Tuhan kita mati ya? Karena dia pernah ngomong ya dalam juz 30. Faqala ana rabbukumul a'la. Ya. Jadi dia memproklamirkan karena tidak ada lagi yang bisa mengalahkan saya lah Tuhan yang paling tinggi. Nah, itu Tuhan yang lain. Tuhan Musa nonsen. Ngomong kosong itu mana tidak ada kelihatannya. Jadi saya lah Tuhan yang paling di atas segala-galanya. Akhirnya dimatikan oleh Allah, ditenggelamkan di lautannya. Sehingga ketika Allah menyelamatkan jasadnya dalam surah Yunus ayat 110, fal yauma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Firaun, hari ini kuselamatkan jasadmu ya. Untuk apa? Bukan karena kamu hebat, tidak ya. Karena juru masak kamu atau mungkin yang mendesain buminya hebat, tidak ya. Emang ini adalah janji Allah, diselamatkan jasadnya untuk pelajaran orang-orang di belakangnya, termasuk kita ya. Bahkan yang sangat hinanya Firaun, yang sombong luar biasa, setiap perayaan Bapak Ibu di Mesir itu dipamerkan ya, jasad yang sombongnya naudzubillah ya, dipamerkan, dihinakan. Inilah Firaun. Tonton, lihat, apalagi yang mau kita banggakan ya. Setiap perayaannya konon pernah dibawa ke Jakarta Allah apa benar ya, dipamerkan ya, diperlihatkan. Karena satu-satunya jasad yang masih bagus utuhnya, sudah ribuan tahun meninggalnya Firaun ya. Yang lainnya agak kurang sempurna sudah. Bukan karena hebatnya, tapi karena Allah menyelamatkan ya, dan memperlihatkan kepada manusia ini kurang apa lagi Firaun. Tidak ada yang bisa ngalahin sampai kiamat, mungkin termasuk legenda ya. Tapi alhamdulillah Allah tetap masih di atas segala-galanya. Dan Firaun akhirnya hanya tinggal kenangan dan kenangannya. Maka puasa Bapak Ibu mengajarkan kita untuk lebih banyak tawadhu ya. Artinya apa tawadhu? Rendah diri ya. Rendah diri, jangan terlalu berbangga diri. Apa yang kita sombongkan tadi? Tidak ada. Semua adalah milik Allah. Bapak Ibu datang di masjid ini karena undangan Allah. Demi Allah, kalau Allah nggak mau, tidak bisa kita kesini ya. Demi Allah, saya tadi juga tidak pernah bayangkan ke sini ya. Betul, malam ini saya free ya. Rencana mau jalan-jalan ke Riabis, sholat isya tarawih bersama. Ternyata ada
instruksi dari Sekretaris Jenderal Pak Jumanil gantikan Pak Yartono. Ya, berarti kan Allah mentakdirkan saya datang di sini ya. Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah kita munculkan musuhnya takabur tadi, tawadhu, rendah diri, jauh dari kesombongan, jauh dari sikap-sikap ujub ya, sehingga insya Allah kita semakin bermakna puasa kita pada tahun ini ya. Al-Ghazali dalam Bidayatul Mujtahid mengatakan kalau ingin jauh dari kesombongan dan bisa lebih tawadhu, merendah diri baik di hadapan manusia maupun terhadap sesama manusia, sering-seringlah lihat ke bawah. Jangan terlalu sering melihat ke atas, nanti cepat jatuh sakit ya. Jadi kalau ada lihat anak muda, orang-orang tua jangan sombong maupun yang legend ya, mohon maaf ya. Ya kita husnuzon ya Allah. Anak-anak muda itu hebat ya. Dari muda sudah rajin ke masjid, rajin tarawih, rajin ibadah. Luar biasa ya mereka. Kita ini sudah bobok tanah baru ke masjid ya. Sudah baru usia berapa baru sadar beribadah. Kita introspeksi bahwasanya kita tidak ada apa-apanya dibandingkan anak-anak muda yang rajin beribadah ya, anak-anak itu misalnya. Anak muda juga jangan sombong ya. Melihat orang tua subhanallah, imam-imam kita yang legend ya, bapak-bapak haji dan seterusnya, luar biasa. Sudah berapa puluh tahun dia meramaikan masjid, beribadah, ngaji Quran dan seterusnya. Kita ini masih tidak ada apa-apanya ya. Luar biasa mereka ibadahnya, sehingga harus termotivasi untuk juga istiqomah di dalam ibadah. Kita tidak jelas, bisa jadi besok tidak lagi ke masjid atau ke tempat yang lainnya. Nauzubillah. Jadi seringlah melihat ke bawah dan jangan terlalu lihat ke atas. Yang punya ilmu, ya kita harus takzim dan hormat subhanallah. Pak Ustaz punya ilmu, Pak Imam punya ilmu, hafalan dan segala macam, kita takzim bahwasanya kita tidak ada apa-apanya ya dibandingkan mereka-mereka yang punya ilmu. Yang bodoh jangan dibodoh-bodohin ya, bahaya ya. Karena boleh jadi orang-orang yang bodoh sekalipun di mata manusia, mungkin di mata Allah itu mulia, tinggi derajatnya. Contoh bapak ibu sama-sama maksiat ya, misalnya apa yang gampang, menggunjing, menggibah ya. Walaupun Ramadan bisa aja tuh kalau ada kebiasaan ngember, menggibah, muncul tiba-tiba ya. Pilpres, muncul tiba-tiba ya, apa itu curang segala macamnya, tidak selesai-selesai ya, macam-macam ya, tidak akan pernah habisnya. Sama-sama menggibah, sama-sama menggunjing, yang satu bodoh tidak tahu ilmunya kalau itu dosa sehingga nyocor aja ya ember, yang satu tahu ilmunya, sudah tahlim, sudah pengajian, masih juga ember. Yang paling banyak dosanya siapa bu? Pak, yang punya ilmu ya, yang nggak punya ilmu, yang belum dapat kajian, lepas dia kalau memang dia tidak tahu apa-apa ya. Sehingga dengan perasaan-perasaan seperti ini, sering introspeksi terhadap orang-orang lain, tidak merasa yang paling hebat ya. Walaupun kita sudah hebat ya, mungkin ada yang lebih hebat lagi. Ada orang yang jarang itu sholat sunnah di masjid, bawaannya telat aja, pas sholat baru datang. Ya husnuzon aja, mungkin di rumah sudah sholat sunnah banyak lagi mungkin dibandingkan kita ya. Itu tidak pernah ada orang juga di masjid ya. Mungkin di rumah sudah hatam ya, kita mungkin baru 5-6 juz, dia sudah hatam di rumahnya. Jadi selalu prasangka-prasangka baik ya terhadap orang ya, sehingga insya Allah dengan sikap semacam ini, tawadhu, rendah diri, insya Allah kita tidak terlalu jumawa, tidak terlalu sombong, walaupun nanti mungkin dapat kedudukan yang layak ya. Jadi anggota dewan atau calon nanti masuk dewan sekalipun ya biasa aja ya. Karena mungkin ada yang tidak dapat, ada yang dapat. Kita bersyukur Allah masih memberikan yang terbaik di dalam kehidupan hidup dan kehidupan kita ya. Barangkali ini sedikit yang kami sampaikan tentang pentingnya kita bersikap tawadhu, rendah diri dan jauh daripada sifat-sifat kesombongan. Karena kesombongan yang pantas memakai pakaian kesombongan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua tetap adalah makhluknya, tetap adalah hambanya, sehingga mudah-mudahan Ramadan mengajarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bersifat tawadhu, rendah diri baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun di hadapan para manusia. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.